Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Koryana. Saya mahasiswi dari STKIP Ar-Rahmaniyah Depok, jurusan PGSD semester 7B Malam. Oke, di video kali ini saya akan memberikan contoh pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Berikut videonya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Oke, selanjutnya hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mata pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita rakyat. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak cerita rakyat itu apa sih? Sebelumnya udah pada pernah baca cerita rakyat? Udah? Iya, jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang kerap diperkenalkan kembali kepada generasi berikutnya. Jadi cerita rakyat itu cerita-cerita zaman dulu. Iya, jadi sebelum kalian lahir tuh, atau sebelum Ibu lahir gitu. Oke, baik, hari ini kita akan membacakan cerita rakyat yang judulnya Danau Toba. Nah, setelah itu kita akan mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat tersebut. Oke, sebelumnya kita baca bareng-bareng dulu yuk cerita Danau Tobanya. Oke, dilihat di bukunya ya. Judulnya Asal Usul Danau Toba. Oke, kita baca bareng. Oke, baik, kita bacakan bareng-bareng ya. Asal Usul Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera tinggallah seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia dapat mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjaannya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidupnya sendiri. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning, emas, kemerah-merahan. Kedua matanya bulat menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian, tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi gadis yang cantik jelita. Bermimpikah aku? Gumam si petani. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sepertimu. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata, kata gadis itu. Namaku Putri. Aku bersedia menjadi pendamping hidupmu, desak gadis itu. Petani itu pun mengangguk. Oleh karena itu, jadilah mereka sepasang suami istri.
Namun, ada suatu janji yang disepakati. Mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi malapetaka yang sangat dahsyat. Setelah sampai di desa petani, gemparlah penduduk desa melihat gadis jelita bersama petani tersebut. Dia mungkin bidadari yang turun dari langit, gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keulatannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang merasa iri dengan menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seseorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga si petani dan putri. Namun, mereka tidak merasa tersinggung, bahkan makin rajin bekerjanya. Nah, setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia bernama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuatnya lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi manis, tetapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. Aku akan bersabar. Dia tetap anak kita, kata si petani kepada istrinya. Syukurlah Kanda berpikiran seperti itu. Kanda memang seorang suami dan seorang ayah yang baik, puji si putri kepada suaminya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh si petani. Pada suatu hari, Putra mendapat tugas untuk mengantar makanan dan minuman ke sawah. Akan tetapi, Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya Putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tidak tahu diri, dasar anak ikan, umpat si petani. Tanpa sadar, ia telah mengucapkan pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-kata itu, seketika itu juga anak dan istrinya lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan makin deras. Air merendam desa petani dan desa sekitarnya. Air meluas hingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan Pulau Samosir. Selesai deh. Jadi ceritanya kayak gitu anak-anak. Nah, sekarang kalian semua membuat kelompok ya untuk berdiskusi untuk menentukan unsur dalam cerita Danau Toba. Jadi menentukan tokoh dan wataknya, menentukan latar, dan menuliskan amanat. Oke? Kalian semua membuat kelompok masing-masing. Satu kelompok 5 orang ya. Oke, baik. Oke, semuanya sudah membuat kelompok ya. Kalian nanti tuliskan hasil diskusi kalian di kertas atau di buku tulis. Setelah itu nanti maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Oke, Ibu tunggu. Alhamdulillah anak-anak udah maju semuanya ya. Kelompoknya semua sudah maju. Iya. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita ulang kembali ya. Yang tadi kalian tulis. Yang tadi kita baca bareng-bareng ceritanya, yaitu asal-usul Danau Toba. Coba tokohnya siapa aja? Iya, siapa? Petani, Putri, dan Putra. Nah, wataknya bagaimana? Kalau petani? Ada yang tahu? Iya. Wataknya petani itu rajin,
baik dan sabar. Kalau wataknya Putri, baik, penyayang, dan juga rajin. Kalau watak anaknya si Putra apa? Iya, wataknya tuh dia malas, nakal, dan juga rakus. Iya, pintar. Nah, latar tempatnya di mana? Di desa petani, di daerah? Iya, daerah Sumatera. Oke. Oke, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Semuanya sudah paham ya? Oke. Kalau semua sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sebelum berakhir, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa belajar lagi di rumah ya anak-anak. Sampai ketemu di pekan depan.